Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Amin, Ustaz Agus dan Makmur dan Ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita umur panjang, sehat badan, untuk kita menikmati sebentar pemandangan yang paling indah di dunia. Paling indah di dunia karena nggak ada yang sebanding dengan ini di tempat ini, yaitu di Niagara Falls. Ada nggak tandingan lebih bagus daripada ini? Yang seperti ini mungkin tidak ada ya untuk saat ini di dunia ini. Satu hal yang perlu kita catat bahwa apa saja keindahan yang Allah kasih, Allah beri kepada kita, itu nggak akan indah kecuali dengan pertama, kita memiliki jasad yang sehat ya, jasad kita yang sehat. Kalau kita nggak mendapatkan jasad yang sehat, lihat itu mual kita. Jangankan untuknya pergi kemari aja udah nggak sanggup. Kalau itu nikmat Allah, kita harus tahu ternyata di badan kita itu banyak juga nikmat Allah supaya menikmati nikmat. Jadi nikmat itu perlu kepada nikmat supaya dia terasa nikmatnya. Oh, nikmat Allah paling besar pemandangan yang indah ada Niagara Falls yang orang dari seluruh dunia datang kemari untuk melihat. Yang kita tinggal di Kanada ini dengan sangat murah, 2 jam kita berangkat dari Toronto sampai ke sini dengan mudah kita menikmati ini. Tapi tunggu dulu, untuk mendapatkan kenikmatan ini harus punya nikmat yang lain juga. Nikmat apa? Kesehatan jasad kita. Jadi Allah mengizinkan jasad ini untuk kita bawa untuk menikmati keindahan yang lain. Nah, begitu pula kita ingin sampaikan bahwa kalau syurga itu nikmat Allah, kita untuk dapat sampai ke syurga itu butuh nikmat Tuhan juga gitu. Jadi kemampuan dalam hidup untuk taat kepada Allah itu adalah nikmat paling besar loh dalam hidup. Di antara nikmat Allah yang paling besar nikmat iman, nikmat berbuat taat dan beramal soleh kepadanya. Waktu diberikan oleh Allah dalam hidup kepada orang kafir 24 jam, kita juga 24 jam. Cuma yang membedakannya apa? Dalam 24 jam diberikan kepada orang mukmin, dia pakai itu untuk amal soleh, dia pakai untuk ibadah dia pakai untuk mencari harta halal, dia pakai untuk mencari ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada pada orang mukmin, nggak ada pada orang kafir. Jadi ketika Allah memberikan nikmat itu kepada kita setiap hari ya, yang Nabi SAW katakan ada 3 hal yang kalau diberikan kepada kita itu sebenarnya sudah diberikan dunia seisinya. Yang pertama apa? Idza man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afan fi badani wa indahu qutu yaumih, kata Nabi, faqad huizal lahu dunya bihazafiriha. Siapa yang di pagi hari aman di tempat tinggalnya, kemudian sehat badannya, kemudian ada yang dia makan untuk hari itu udah dikasih dunia seisinya, kata Nabi SAW. Maka untuk mendapatkan kenikmatan ini kita harus aman dulu nih. Di daerah Ontario aman nggak? Di daerah Niagara ini aman nggak? Atau sedang clash kontak senjata gitu? Akan pergi kita. Atau mungkin di tempat kita tinggal di Toronto sedang ada pemberontakan sehingga sedang konflik senjata gitu, seperti kami alami dulu di Aceh. Nggak akan pernah terbayang untuk pergi mencari kenikmatan, nggak ada. Mencari indah itu tidak ada. Kenapa? Kondisi tidak aman. Bahkan mungkin nyawa kita harus mengungsi ini tiba-tiba gitu. Mengungsi tiba-tiba harus berangkat kita. Itu nggak akan mungkin kita dapatkan kenikmatan hidup kalau seandainya tidak ada rasa aman tempat kita tinggal, kata Nabi. Aminan fi sirbihi, aman tempat tinggal. Yang kedua adalah mu'afan fi badani, sehat jasadnya. Oke, aman tempat, aman, gak ada masalah. Niagara aman, di Toronto juga aman. Tapi badan kita
lemah, letih, lesu, sering lemas, ya. Gimana kejadiannya? Nggak akan juga. Kita nggak akan buat planning apa-apa. Kita mau planning besok, tapi badan kita nggak mengizinkan, udah planning itu ditunda, bahkan di cancel. Bahkan kalau ada orang yang ingin ketika kita sakit ya, mau makan ini nggak, mau makan shawarma nggak, mau makan ayam Popeye nggak, mau makan apa lagi, ayam church ya, mau makan apa lagi gitu. Belum lagi ya churchnya, udah. Malam itu. Pas malam ya. Kemudian mau makan Pakistan nggak, mau makan ini nggak. Sayangnya yang nawarin itu pada saat kita sakit, pas kita saya nggak ditawarin dia. Mau makan apa ini ya? Pas kan waktu sehat ditawarinnya, bukan waktu sakit. Orang sakit makin ditawarin makin mual dia, ya. Makin dia ingat gitu, nggak mual. Kalaupun dia makan nggak ada rasa. Gitu. Maka untuk mendapatkan dunia ini perlu 3 hal ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aman tempat, sehat jasad kita, kemudian wa indahu qutu yaumi, ada yang kita makan untuk hari itu. Hari ini aman dari pagi sampai sore, mau yang kita makan ada. Udah, dunia itu pada hari itu milik kita aja. Orang lain cuma numpang aja. Itu semuanya milik kita. Mereka nyewa dunia ini, nyewa sama kita gitu. Perhatikan 3 hal ini saudaraku yang dimuliakan Allah dalam hidup. Aman itu kita nggak bisa buat apa-apa loh. Itu betul-betul rahmat Allah. Kok aman terus gitu. Itu rahmat Allah dalam hidup kita. Nothing to do itu. Kita hanya ya menerima saja. Aman. Kemudian juga jasad kita sehat gitu. Sehingga apa saja yang mau kita makan bisa rasanya nikmat, lezat gitu. Asli, mau pahit-pahit, asin-asin, pedas-pedas gitu. Kita rasakan ini. Kemudian kita ada yang kita makan hari ini. Ya apa kita nggak lapar, aman. Untuk hari ini aman. Maka orang yang nggak makan juga nggak ada jaminan apa yang akan dia makan, maka itu juga tidak akan dia menikmati hidup dah hari tersebut. Maka Nabi mengatakan 3 hal ini kita miliki, itu udah kita miliki dunia seisinya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi ada nggak Allah kasih dunia untuk kita? Allah kasih, setiap hari Allah kasih. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi untuk menikmati sebuah nikmat kita perlu kepada banyak nikmat sebelumnya. Kalau nggak akan kita rasakan nikmat itu. Itu jangan kita lupakan. Baik, kemudian yang kedua adalah apa yang ingin kami sampaikan, bahwa ini adalah salah satu pengingat kita aja. Pengingat kita aja akan apa? Bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Kami telah menjadikan dari air itu segala sesuatu, selamat datang. Kami telah menjadikan dari air itu segala sesuatu itu hidup. Ya. Tidakkah mereka beriman, kata Allah? Apa hubungan antara kehidupan dengan air? Siapa yang menghubungkan? Kenapa enggak kehidupan itu berhubungan dengan tanah aja gitu? Kita nggak perlu makan, nggak perlu minum, cukup makan tanah aja gitu. Jadi sedap, kita nggak perlu harus capek-capek gitu. Tapi ini Allah hubungkan antara kehidupan dengan air. Ya, kenapa syarat hidup itu ada pada air? Itu Allah yang mendesain, menjadikan bahwa kehidupan itu adalah dengan air. Syarat hidup itu air. Silakan. Syarat hidup itu air. Maka di mana kita lihat, di mana saja saudaraku yang dimuliakan Allah, kita ada air, di situ ada kehidupan. Bahkan planet-planet di luar itu mau dicari ada kehidupan, pasti cari air dulu. Kalau ada air, ada kehidupan. Gak ada air, gak ada kehidupan. Maka planet bumi ini 80%-nya adalah air yang Allah buat. Inilah tempat yang paling aman untuk kita tinggal. Di sinilah tempat kehidupan kita. Maka syarat hidup itu hanya Allah buat di bumi ini, nggak ada di tempat lain. Syarat hidup kita apa? Pertama udara, kedua air, ketiga makanan untuk bertahan hidup. Kalau tidak ada udara, berapa menit kita hidup? Nggak ada udara,
Siapa sanggup tahan dicekik lehernya sekarang? Kita tes gitu, berapa menit bisa bertahan hidup? Paling cepat 5 menit selesai hidupnya. Kalau nggak ada air, berapa lama kita bertahan hidup? Lebih lama lagi lah. Ya, mungkin ya sehari, 2 hari, 3 hari masih bertahan hidup. Kalau nggak ada air, mungkin 10 hari mungkin. Kalau nggak ada makanan, ada udara, ada air, tapi makanan nggak ada, lebih lama lagi. Ya. Jadi udara cuma sebentar aja meninggal kita. Lama sedikit air, lama sedikit lagi adalah makanan. Ini 3 hal penopang hidup ya. Di antara 3 hal ini yang paling murah mana? Udara. Hah? Udara nggak bayar. Mana yang paling murah nih? Udara nggak bayar. Yang paling penting itu yang paling murah, bahkan nggak berbayar sama sekali. Dan terjamin kemana aja pergi ada. Nah, kemana pergi ada. Itu nggak sama sekali, nggak perlu kita pikirkan. Nggak ada rencana harus bawa tabung gas gitu. Tabung udara mau pergi kemana biar kita nanti bisa ini gitu. Nggak ada, nggak perlu pikir. Yang paling mahal itu yang paling nggak berharga. Kemudian setelah itu air, di bawah udara. Sedikit lagi mulai berharga gitu ya. Kemudian apalagi? Makanan berharga, tambah berharga daripada udara. Lihat nih nikmat Allah berikan. Itu berbanding terbalik loh. Ketika sangat penting di sisi Allah, kita dijadikan tidak berharga. Allah berikan untuk menunjang hidup kita. Kalau enggak begitu kalian enggak hidup. Bahkan yang paling tidak penting dalam hidup itu yang paling mahal apa? Yang paling penting apa? Yang tidak penting dalam hidup tapi itu paling mahal. Apa? Emas. Emas ya. Emas, saya nggak perlu emas untuk hidup. Tapi itu yang paling mahal. Berlian, saya nggak perlu berlian untuk hidup, tapi itu yang paling mahal. Ya. Tapi sekarang orang bunuh-membunuh, mencari mati-matian untuk mencari apa? Udara, air, atau cari emas? Cari emas. Apa nggak pembohongan hidup ini? Mas Agus. Justru kita dari siang malam mikir berapa kilo udah emas di rumah. Lihatin harga emas tiap hari. Yang dilihatin harga emas tiap hari turun naik, sibuk gitu. Tapi udara yang tiap hari disediakan oleh Allah nggak nampak sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Maka ini loh, kita perlu untuk ingat selalu gitu ya, bahwa kehidupan kita itu telah dipersiapkan oleh Allah jauh hari sebelum kita ada. Rezeki kita itu sudah duluan ada sebelum kita ada. Sebelum kita Allah ciptakan, rezeki udah ada. Udara ini harus ada dulu dan safe untuk kehidupan, baru kita boleh ada. Makanan kita harus betul-betul terjamin dulu, baru kemudian kita ada. Ketika kita lahir, itu udara itu harus terjamin bagi anak kecil. Tekanan udara di sini nih, itu adalah bagi anak kecil yang baru lahir, itu harus stabil sehingga mereka bisa hidup. Kalau di atas bumi ini, di tempat kita nginjak ini, dimanapun tekanan udara tidak stabil, anak kecil mati begitu lahir. Kalau orang dewasa mungkin bertahan hidup. Kan tekanan udara Bapak Ibu tahu, setiap itu kan berbeda-beda dia tempatnya. Tapi harus stabil tekanan udara di atas muka bumi sekitar 1 meter, 1 kilometer ini. Kenapa? Di sini anak kecil yang baru lahir harus bisa menghirup udara yang sesuai dengan kondisi dia. Itu terjamin semua. Kemudian anak kecil begitu lahir, anak bayi harus terjamin makanan yang dia butuhkan. Apa itu? Mie goreng, ya, pecel, mie Aceh, ya. Dan apalagi bagel, ya. Itu bukan. Tapi yang free, tapi itu paling dia butuhkan adalah air ASI ibunya. Dan itu tersedia sebelum dia lahir. Menunggu dia loh. Menunggu dia. Allah sudah siapkan itu semua. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Telah kami tempatkan kalian di atas muka bumi dan kami jadikan semua penopang hidup kalian ada di bumi.
tapi sedikit kalian bersyukur kata Allah. Kenapa sedikit kita bersyukur? Karena tak nampak rasanya. Tak nampak kenapa? Karena itu selalu kita nikmati. Sesuatu yang kita nikmati hilang nampaknya, tapi sesekali lihat baru nampak terasa gitu. Wah, indah sekali. Apa Niagara Fall, kenapa baru kali ini lihat? Tapi indahnya, nikmatnya udara setiap hari itu nggak terasa. Kenapa? It's all every time ya. Kita merasakan itu. Maka agama ini datang untuk mengingatkan kita akan segala nikmat Allah. Maka salah satu cara mensyukuri nikmat Allah itu apa? Merasakan nikmat Allah, lalu kemudian kita akui itu pemberian daripada Tuhan ya. Silakan rasakan nikmat itu. Saya ingin merasakan nikmatnya ini, lezatnya itu, silakan. Tapi pada saat kita rasakan, akui itu dan ingat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mensyukuri nikmat Allah. Maka saya ingin merasakan bagaimana pemandangan nikmat Tuhan ini. Kita rasakan bagaimana lezatnya makan ini yang halal gitu. Silakan. Tapi ingat, ketika kita makan kita rasakan ini adalah begini ya Allah ciptakan ya, begini rasanya ya. Kok ada begini ya Allah aja. Kok ada begini juga Allah kasih tahu sama kita ya. Qalilan ma tashkurun kata Allah. Maka perbanyaklah bersyukur, jangan sedikit. Ya. Jadi ini mungkin kami ingin sampaikan kepada kita semua. Kita tidak mungkin hidup kalau nikmat terlambat datang dari hidup kita. Mesti nikmat itu datang duluan baru kemudian kita hidup. Dan kita ternyata hidup di atas nikmat Allah yang tidak terhingga. Maka kufur itu ada dua. Yang pertama kufur iman, yang kedua kufur nikmat. Kadang orang beriman tapi dia kufur sama nikmat. Memang dia enggak kufur iman, tapi kufur nikmat. Maka Allah mengatakan kita dituntut untuk dua hal ini, kufur iman, jangan kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakailah apa yang Allah berikan itu kepada sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Jangan kita bangun bazir, jangan kita sia-siakan. Demikian mungkin daripada saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah jadikan keberkahan pada pertemuan kita kali ini. Ya, kita datang kemari untuk mentadaburi alam, melihat nikmat Allah dan juga untuk beribadah kepadanya. Kita istighfar, kita bertakbir, kita bertasbih ketika kita setia melihat ada satu keindahan, satu kenikmatan yang Allah berikan. Tak lain untuk mendidik diri kita dari hari ke hari, dari berbagai macam cara, untuk kita ingat loh, ada sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan. Yang mudah-mudahan di surga nanti ada sungai yang mengalir. Sungainya seperti apa? Seperti yang belum pernah kita lihat. Tahu nggak seperti apa? Seperti yang belum pernah kita lihat. Kalau udah lihat ini bukan seperti ini ya. Makanya kata Nabi, di surga itu yang nggak terlihat dengan mata, nggak pernah didengar dengan telinga. Ustaz pernah lihat nggak Niagara Fall? Belum pernah. Wah, bagus sekali Ustaz. Karena belum terlihat, kita membuat penasaran dan indah kan. Maka surga juga lebih daripada itu, yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, itu ada di dalam surga. Sungainya seperti apa? Bukan seperti di dunia gitu. Nah, itu dia, terima kasih. Any question? Ya? Sangat jelas juga. Sudah sangat jelas. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam kami dari mana nih kita? Niagara Fall. Dari Niagara Fall, Ontario, ya. Kanada. Ontario, Kanada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.